Ya, kalau dari penelitian dok kita lihat itu adalah yang pertama itu adalah untuk pencegahan stretch mark-nya. Ya belum ada. Tapi kalau yang untuk mengurangi derajat keparahannya, misalnya udah terjadi, nah supaya dia nggak makin parah itu memang sudah ada dok ya untuk bukti klinisnya. Tapi Hai, halo teman-teman semuanya. Balik lagi dengan aku Kristi Sitorus. Kali ini aku mau buat live bareng dokter kulit Bekasi atau namanya dokter Dia Febrina. Kita tunggu beliau masuk ya, karena kali ini topiknya menarik banget sebenarnya untuk ibu-ibu atau yang mungkin calon ibu nantinya yang akan melewati fase kehamilan. Topik kali ini itu adalah topik stretch mark. So, apa sih pencegahan dan terapi stretch mark karena kehamilan? Kita panggil dokter Dia dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa langsung masukin di question box di bawah. Jadi nanti bisa lebih terbaca, karena kalau dimasukin di komen kadang-kadang nggak kebaca. Oke, halo dok. halo dokter Kristi. Apa kabar dokter? Baik sehat. Dokter Oke. Kristi gimana di sana di Medan? Lancar ininya PSBB-nya? Oh, di sini kita belum PSBB sih, Dok. Oh belum PSBB ya. Iya, jadi ya di sini juga termasuk bisa dibilang bandel karena masih makin rame sih hari-hari ini. Kayak tadi mau ke Oke. puskesmas itu rame banget. Nah, ini Hmm. dia dokter Dia Febrina, spesialis kulit kelamin. Mungkin dokter Dia bisa memperkenalkan diri secara singkat dulu tentang pekerjaannya sehari-hari di mana dan di kota mana. Silakan, Dok. Iya, terima kasih Dokter Kristi. Terima kasih undangannya ya dok ya. Sama-sama dok, udah mau datang ke ngobrol asik itu udah seru banget. Thank you. Iya, jadi saya Dokter Dia, dokter spesialis kulit dan kelamin. Saat ini saya berpraktek di Bekasi ya dok ya, sesuai namanya dokter kulit Dokter kulit Bekasi. Bekasi. Jadi iya, jadi prakteknya di Bekasi. Sekarang prakteknya di Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Timur ya, dan Amarilis Klinik yang juga ada di dalam rumah sakit. Itu aja sih, singkat aja ya dok ya. Mm-mm. Oke, berarti dokter ada Instagram kliniknya juga ya kemarin kalau nggak salah yang baru. Eh, oh ada dok. Kalau oh ya satu lagi saya praktek juga di klinik medikasi Pak, malah yang punya sendiri lupa. Yang punya sendiri lupa. Oke dok. Nah, ini sesuai dengan tema kita, pencegahan dan terapi stretch mark karena kehamilan. Hmm, Mungkin dokter bisa ya. memperjelaskan dulu kepada Mm-mm, yang nonton nih, mm-mm. kira-kira stretch mark itu penyebabnya apa aja sih secara garis besar selain kehamilan sendiri? Oke, silakan dok. Oh, oke, saya jelasin sedikit ya Dokter Kristi ya, Iya, kepada apa nah silakan dok. mungkin banyak yang belum tahu, mungkin kalau stretch mark itu secara garis besar itu ada dua. Jadi ada stretch mark yang merah, yang kayak gambarnya Dokter Kristi itu yang ada di atas. Nah itu namanya stria rubra. Jadi kalau stria yang baru muncul, yang masih awal-awal tuh dia warnanya merah. Ya biasanya kalau yang warna merah ini waktu awal muncul dia suka gatal, kemudian lebih menimbul ya dok ya. Jadi Mhm. jadi yang itu yang warna merah. Kemudian lama kelamaan yang merah ini akan berubah menjadi putih. Nah ini dia yang udah matang ya dok ya. Yang matang itu dia Mhm. warnanya jadi putih. Nah yang putih ini yang agak lebih susah untuk diobatin ya dok ya, dibanding dengan stretch mark yang berwarna merah. Nah, stretch mark sendiri penyebabnya nggak cuman karena kehamilan aja, ya. Jadi bisa karena pubertas ya dok ya. Jadi jangan heran kalau stretch mark itu juga banyak di remaja. Jadi karena pertumbuhan, jadi makanya timbul stretch mark. Kemudian pada orang yang gemuk ya dok ya, yang obesitas itu dia cenderung memiliki stretch mark. Kemudian yang paling banyak sekarang itu adalah stretch mark karena penggunaan lotion yang ada steroid ya dok ya. Kita Iya udah dok. tahu ya dok ya, yang banyak yang ada buat pemutih. Nah itu sekarang lagi booming banget, Benar-benar lagi dok. banyak banget. Iya, lagi banyak banget. Kemudian ada beberapa individu memang yang rentan untuk terkena stretch mark tuh pada orang dengan penyakit yang namanya Cushing syndrome ya dok ya.
Nah, itu sih kalau penyebabnya secara, oh ya satu lagi karena genetik, jadi kalau misalnya ada keluarga dengan riwayat stretch mark, dia lebih gampang untuk terkena stretch mark. Nah, itu dulu ya. Kalau misalnya pada kehamilan, nah itu biasanya stretch mark itu dia muncul di trimester 2 dan trimester 3 ya dok ya, karena kalau Paling pada, besar ya dok. karena ya, jadi karena apa kan perut kita lama-lama makin besar ya dok ya. Karena perut yang makin besar ini, jadi kulit kita itu mengalami tekanan mekanik ya dok ya. Akhirnya dia merusak jaringan apa kulit, jaringan dermis. Akhirnya terjadilah stretch mark. Nah, tapi hampir 90% wanita hamil itu dia akan mengalami stretch mark ya dok. Jadi sedikit sekali yang nggak ngalamin stretch mark itu sebenarnya. Iya Nah, benar. Dan jadi menurut aku memang beruntung banyak sih yang sekali. nggak dapet stretch mark itu dok waktu Ah kehamilan. itu dok. Ya beruntung yang nggak dapat. Nah karena saya sendiri juga ngalamin dok, dan itu ampun. Jadi maksudnya apa namanya, habis melahirkan tuh kayak aduh kok ini kayaknya nggak enak banget gitu dilihatnya sama suami ya dok ya. Mungkin Iya, masalahnya itu ya dok kalau untuk masalahnya itu. ibu-ibu. Eh, eh. Nah, jadi apa namanya? Tadi kan paling banyak di trimester 2 atau trimester ketiga. Tapi ada orang apa wanita yang sangat rentan, Dok, untuk terkena stretch mark ini ya, Dok ya. Yang pertama itu apa ada dari faktor ibu ya, Dok ya, dan ada dari faktor bayi. Nah, kalau dari faktor ibu, ya jadi dari faktor ibu sebelum kehamilan, Dok ya. Jadi kalau ibu-ibu yang memiliki riwayat stretch mark sebelum kehamilan, pada saat hamil dia apa akan lebih rentan untuk terkena stretch mark lagi. Kemudian ibu-ibu muda, jadi ibu-ibu yang misalnya hamilnya umurnya masih muda banget, nah itu juga resiko untuk terjadinya stretch mark. Kemudian apa namanya dok, ibu hamil yang BMI-nya itu lebih besar dari 26 ya dok ya, atau body mass apa Body body mass mass index-nya. index. Jadi ya itu cara ngitungnya gampang kok ibu-ibu, jadi cuman apa berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, kalau lebih dari 26, nah itu sangat apa rentan sekali Resiko untuk ya. iya resiko untuk terkena stretch mark. Kemudian apa bagi wanita yang sebelumnya memang sering mengkonsumsi alkohol itu juga beresiko ya dok ya untuk terkena stretch mark saat hamil. Kemudian orang berkulit putih dok, jadi kayak dokter Kristi nih kulitnya putih atau bule itu juga lebih rentan, juga lebih rentan untuk terkena stretch mark ya dok ya. Nah itu kemudian kan tadi udah dari faktor ibu sebelum kehamilan ya dok, Iya dok. dok ya. Nah kemudian ada lagi faktor ibu saat kehamilan. Nah jadi kalau faktor ibu saat kehamilan itu yang pertama kalau misalnya ibunya waktu hamil itu berat badannya naiknya drastis Oh, banget dok. Nah serius itu dok. juga ya itu resiko juga untuk terjadinya stretch mark. Kemudian ibu-ibu yang kadar serum vitamin C-nya rendah. Nah, hati-hati juga nih, Dok ya. Mungkin pada saat hamil makanya penting kita untuk mengkonsumsi vitamin ya, Dok ya, yang Iya dari benar dok. dokter Dokter kandungan ya. kandungan. Mungkin dokter ya dari suaminya dokter itu lebih ngerti ya, Dok ya. Biasanya kan juga ada kandungan vitamin C ya, Dok, Iya kalau dok. untuk apa? Suplemen. Nah, itu juga kalau kadar serumnya rendah itu juga resiko untuk terjadinya stretch mark. Kemudian ibu-ibu yang waktu hamilnya sedikit sekali minum air putih ya dok ya, itu juga Dehidrasi resiko ya dok ya. ternyata ya dehidrasi untuk terjadinya stretch mark. Nah kemudian selain dari faktor ibu ada juga dari faktor bayinya dok. Kalau dari faktor bayi, kalau misalnya bayinya apa besar ya dok ya, pasti kan perut ibu juga jadi gede banget ya dok. Nah itu juga sama resiko buat jadi stretch mark. Nah kemudian kalau apa pada ibu apa bayi yang dia apa lahirnya itu terlambat dok, saya lupa yang pokoknya kalau lahirnya udah 40 minggu tuh dok, nah itu Os ibunya lebih ya apa gestational age-nya Posted lebih ya. dari 40 ya lebih dari waktunya, nah itu ibunya juga apa rentan untuk terkena stretch mark. Kemudian pada bayi-bayi yang apa lingkar kepalanya dan panjangnya juga besar ya dok ya, itu juga ibunya juga rentan sekali untuk terkena stretch mark gitu sih dok. Apa faktor resiko untuk ibu-ibu yang apa namanya rentan terkena stretch mark, Ternyata kurang lebih seperti itu. sebanyak itu ya dok ya faktor Iya, resikonya. faktor betul dok. Bahkan ada beberapa yang baru saya tahu, misalkan kayak alkohol juga ternyata Mm-mm. secara ini berhubungan juga dengan timbulnya stretch mark. Oke dok. Nah, kita karena sudah dokter jelaskan tentang stretch mark secara umum, nah kita langsung masuk aja ya dok ke pertanyaan yang pertama ya. Ya boleh dok. Nah, ini nih dari Mbak Vivi kayaknya. Gimana cara hilangin stretch mark menggunakan bahan yang alami dok?
Oke, nah jadi untuk stretch mark sendiri dok, jadi memang untuk pengobatannya itu memang ada dua ya dok ya. Kalau dari penelitian dok kita lihat itu adalah yang pertama itu adalah untuk pencegahan stretch marknya. Kemudian yang kedua itu apakah terapi tersebut efektif untuk mengurangi derajat keparahan stretch marknya dok. Nah sampai sekarang dokter sebenarnya belum ada krim dok yang efektif sebenarnya untuk mencegah stretch mark itu belum ada dok. Jadi memang ya belum ada. Tapi kalau yang untuk mengurangi derajat keparahannya misalnya udah terjadi, nah supaya dia nggak makin parah itu memang sudah ada dok ya untuk bukti klinisnya. Tapi sebenarnya kalau untuk yang krim-krim pencegahan ini dok sebenarnya banyaknya memang bahan alami dok, banyaknya ya. Saya kasih contoh ya dok ya, mungkin yang ya, saya kasih contoh untuk yang bahan alami. Nah, itu yang ada penelitiannya itu adalah yang kandungannya Centella asiatica itu herbal ya dok ya, Centella asiatica itu. Nah, itu dia pada satu penelitian itu dia disebutkan dia itu bisa mengurangi bisa mencegah stretch mark dan juga mengurangi derajat keparahan stretch mark. Tapi tetap hasilnya tidak signifikan dokter. Jadi belum terlalu kalau belum signifikan tuh maksudnya dia belum bisa diagung-agungkan gitu ya dok ya untuk ya. Nah tapi sih sebenarnya kalau menurut saya sih walaupun nggak terlalu signifikan nggak ada salahnya dok kita pakai karena memang ya karena kadang pada saat hamil itu karena perut membesar ya dok ya itu kan kulit di perut itu juga kering ya dok akhirnya kan gatel. Nah sebenarnya krim-krim ini tuh dia lebih melembabkan dok ya jadi melembabkan jadi kulit kita tuh nggak kelihatan kayak dok ya kayak cracking atau kayak kering banget gitu jadi masih lembab lah kayak gitu. Nah selain tadi yang Centella asiatica itu juga olive oil juga bisa ya dok ya tapi memang nggak efektif tapi ini maksudnya kalau nggak efektif tapi di penelitian tuh banyak disebutkan dok olive oil cuma memang nggak signifikan. Kemudian almond oil dok, almond oil juga bisa membantu si dok sedikit tapi walaupun nggak signifikan juga hasilnya. Kalau untuk yang almond oil itu dia punya efek melembabkan ya dok ya. Dan jadi dia itu untuk almond oil itu dia sebaiknya dimasak dok sedikit. Jadi waktu dikasih gitu sedikit diberikan pijatan untuk meningkatkan aliran darah juga ya di sekitar. Iya, kayak sirkulasi gitu. Nah, kemudian tadi udah 3 ya dok ya. Yang keempat ini mungkin yang banyak mungkin dijual di pasaran ya yang coconut cocoa kalau saya cocoa dok, cocoa butter ya yang di Palmer itu loh dok. Oke dok. Ya, shea butter beda yang ya Palmer. Dok, ya? Shea butter beda lagi dok. Kalau yang ada yang udah ada penelitiannya itu yang cocoa. Nah, cocoa butter dan vitamin E ya dok ya. Nah itu juga udah diteliti walaupun hasilnya nggak terlalu signifikan tapi ya paling nggak sih berguna lah dok supaya mencegah kulit kering di sekitar perut saat hamil tuh kalau menurut saya nggak ada salahnya dipakai gitu. Paling nggak kita bisa menekan terjadinya stres mas berlebihan ya dok ya. Kalau yang bio oil itu termasuk yang vitamin E berarti ya dok? Iya dok bisa masuk ke situ walaupun memang yang tadi saya bilang dok ya dia nggak terlalu signifikan ya dok hasilnya kayak gitu. Dok. Berarti ibu-ibu yang nonton mungkin bisa dicatat itu tadi ada 5 ya dok ya jenis-jenis yang bisa kita cari. Dan itu semuanya alami ya dok. Iya benar. Itu semuanya rata-rata banyak cuman memang di packing dalam udah dalam kemasan ya dok ya kayaknya dan lebih BPOM juga ya dok ya. Ya, jadi lebih aman sih dok daripada yang langsung misalnya dari tumbuhannya gitu. Takutnya kan nanti jadi dermatitis atau eksim alergi ya dok atau iritasi. Ya, jadi memang lebih baik yang sudah dalam bentuk kemasannya. Dan mungkin itu sudah dites juga ya dok ya? Iya, pastinya sudah tentu kestabilan krimnya kemudian itu sudah ada sudah diteskan pasti ke manusia. Jadi nggak perlu khawatir. Oke dok. Ini pertanyaan selanjutnya ya dok. Stretch mark bisa hilang secara alami nggak sih dok? Berapa lama atau memang harus pakai obat luar? Ya, jadi kalau untuk yang stretch mark dok, yang yang untuk hamil ya dok yang ini ya. Ya jadi tadi saya bilang bahwa yang stretch mark yang merah itu nanti dalam hitungan bulan sampai tahun dia akan berubah menjadi stretch mark yang putih ya dok ya. Memang ya jadi memang perjalanannya itu memang seperti itu dok. Jadi kalau memudar mungkin iya dok ya, tapi kalau misalnya benar-benar hilang itu mungkin agak susah.
Ya, nah Hmm. jadi kalau misalnya masih merah dok, itu sebenarnya timing atau waktu yang tepat dan efektif untuk untuk mengurangi stretch marknya. Jadi mumpung dia masih merah, sebaiknya Terapi ya dok? konsultasikan, ya diterapi konsultasikan ke dokter spesialis kulit dok. Tapi memang Hmm. stretch mark yang merah ini dok, dia itu diobatinya itu dengan krim ya dok ya yang ada kandungan retinoin dok. Jadi Hmm. kandungan tretinoin dengan konsentrasi yang cukup tinggi ya dok ya. Nah tapi masalahnya kan tretinoin ini atau vitamin A ini nggak boleh digunakan untuk ibu hamil dok. Hmm. Jadi kita untuk apa terapinya itu memang menunggu bayinya lahir dulu. Ya, jadi Iya. nggak bisa pada saat kehamilan. Nah, apa namanya berapa lama ya? Pokoknya pas kalau misalnya ini seminggu setelah melahirkan tuh udah boleh kok. Kalau mau apa langsung aja datang ke dokter spesialis kulit terdekat. Jadi lebih cepat lebih baik ya dok ya. Tapi pastikan Iya, betul. keadaan juga stabil. Kalau sakit ngapain ya kan maksain keluar. Iya. Iya, betul Iya dok. dong. Nah Apalagi ini habis SC ya, Dok ya. iya Habis bener SC dok. kayaknya Mungkin masih 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 keleyengan gitu ya, Dok. iya iya setuju dok. Nah yang seperti tadi udah dokter bilang bahwa itu mungkin tergantung juga ya dok. Tiap orang beda-beda juga ya durasinya. Ada yang mungkin Iya. berubahnya cepat, ada yang mungkin lama ya dok ya. Iya, Hmm. dari hitungan bulan sampai tahun, Dok. Jadi memang Hmm. apa agak kita nggak bisa prediksi sih kapan dia berubah menjadi yang putih. Oke. Nah, mungkin menarik dengan yang tadi dokter bilang di awal soal genetik ya. Jadi mungkin aku mau sekalian cerita, waktu anak pertama itu nggak ada stretch mark sama sekali, benar-benar Eh, oke. Bahkan sebenarnya kalau Beruntung ya, di, Dok ya. iya, untungnya di anak kehamilan pertama seperti itu. Tapi dibandingkan dengan kehamilan kedua, udah rajin pakai krim yang pelembab yang salah satu dari yang dokter sebutkan tadi, itu tetap aja ternyata pas sudah kehamilan kedua di trimester kedua tiga itu udah mulai muncul dan ya mungkin ada faktor stresnya juga apa memang ada faktor stres langsung ke bagian stres marknya gitu nggak dok? Kalau stres itu sebenarnya kita ngeluarin hormon apa kortisol ya, Dok. Sebenarnya Mm-mm. kortisol kan bagian dari steroid sebenarnya, Dok. Jadi bisa aja. Oh, oke Eh, dok. Iya jadi Itu waktu sih, Dok, kehamilan kira-kira. kedua itu aku ada karena ada permasalahan waktu itu di kandunganku jadi stres terus padahal itu udah lebih rajin loh dok pakai Pakai moisturizer ya, Dok ya. gitu-gitu Hmm. dan ternyata memang tidak juga dan setelah aku ingat-ingat memang ada juga genetik dari mama gitu. Adon. Kira-kira kalau presentasi genetik itu berapa persen ya dok? Sebenarnya nggak terlalu besar-besar banget ya dok kalau untuk presentasi apa untuk genetik ya dok ya. Cuma memang disebutkan sih kalau sekitar 50 sampai 70% lah dok dia Oh, menyumbang itu untuk cukup ini juga. baik dok. Nah ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Nah, mulai usia kehamilan berapa ibu hamil bisa menggunakan krim stretch mark? Oke, nah jadi kalau apa namanya kalau tadi krim yang tadi saya sebutkan ya dok ya yang kayak yang apa almond oil, Almond oil, kemudian vitamin E, ya apa ya, coconut butter, terus coca. udah gitu apa hyaluronic acid juga saya lupa tadi sebutkan ya hyaluronic Oh, acid juga iya. bisa, centella asiatica juga bisa. Itu mama-mama sekalian bisa mulai pakai itu setelah usia kehamilan setelah 3 bulan dok. Berarti setelah lewat trimester 1 ya dok. 12 minggu ke atas Dan ya dok? Hmm. ya 12 minggu ke atas dan itu boleh digunakan sampai ini apa namanya sampai melahirkan dok. Insya Allah apa aman kok. Jadi pakainya sampai Hmm. melahirkan. Ya, jadi memang harus teratur juga sih dok pakainya apa supaya hasilnya juga bisa apa namanya maksimal gitu. Apa Hmm. namanya jadi kulitnya juga bagus lah dok penampakan kulit perutnya. Walaupun sebenarnya tadi saya bilang walaupun dia hasilnya nggak terlalu apa signifikan ya dok ya untuk mencegah ataupun untuk mengurangi derajat keparahan. Cuman biasanya nanti tuh setelah melahirkan itu apa ya dok ya. Jadi kulit perut kita itu kayak lebih lembab dan juga mungkin Hmm. dibanding yang nggak dirawat itu mungkin apa Nampakannya lebih bagus. penampakannya lebih baik gitu dong. Iya dok, benar-benar. Jadi waktu habis melahirkan pertama dengan melahirkan kedua itu rasanya beda banget. Yang kedua itu rasanya oh my Hmm. god, kayak jadi
turun kepercayaan diri gitu, apalagi kalau udah sama suami kan pasti kayak oh my god ini kenapa beda gitu di kehamilan kedua udah mulai stretch mark. Terus ya udahlah kalau udah terjadi waktu itu ya, tapi sayangnya aku telat sih dok. Tahu kalau Mm-mm. pas dalam keadaan merah-merah itu harusnya diterapi. Mm-mm. Ya, betul dok. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan terakhir yang dari IG Story ya dok ya. Ya. Sudah timbul cakaran harimaunya Nah, tanpa digaruk dan lain-lain, tapi tetap timbul, itu gimana ya dok? ya, jadi mau baik walaupun nggak kita garuk pun, ya itu dia bisa apa bisa muncul ini dok, bisa memang muncul sendiri. Jadi memang tadi saya bilang tergantung Mm-mm. tadi dari apa faktor-faktor yang tadi disebutkan. Jadi kalau misalnya ibu tadi misalnya apa berat badannya nambah banget, terus udah Hmm. gitu apa namanya bayinya juga besar, kemudian apa kurang intake air putih ya dok ya, dan Iya yang. yang lain-lain tadi saya sebutkan. Nah itu tetap aja dia bisa terjadi untuk apa stretch mark saat kehamilan ini. Iya, jadi Mbak Fitri memang sudah banyak tadi dokter dia jelasin banyak banget faktor yang menyebabkan stretch mark itu sendiri, walaupun kita tanpa ada garuk-garuk gitu itu tetap ada Hmm. aja penyebab yang lainnya. Oke dok, nah ini kita udah selesai dari yang di IG story kemarin. Kita muncul ada beberapa pertanyaan di sini dok. Dok, habis SC bisa suntik injeksi biar stretch mark dong sama bekas operasi? Oke. Oke dok, Jadi silakan. kalau misalnya untuk suntik injeksi ya dok ya sebenarnya lebih efektif itu dengan tindakan seperti laser dok ya. Hmm. Laser, nah itu memang dia lebih efektif dibanding apa injeksi ya dok karena memang dari apa literatur yang saya baca memang nggak ada sih apa obat yang bisa diinjeksikan ke dalam tubuh ya dok ya untuk mengurangi Hmm. stres mark ini. Tapi ada tindakan yang memang bisa kita lakukan untuk memudarkan stretch mark. Nah, kayak tadi saya bilang ya dok ya, kalau misalnya stretch marknya masih merah, itu kita bisa apa? Kalau misalnya memang ada fasilitas klinik yang punya laser yang targetnya ke pembuluh darah dok, kayak laser V-beam, mungkin dokter pernah dengar dok tentang laser Oh, V-beam. Nah, dok, itu laser dia feeding ya? bisa ya itu bisa untuk yang stretch mark yang merah ya dok. Jadi bisa Hmm. digunakan. Kemudian apa namanya laser lain yang banyak juga tersedia di klinik tuh laser CO2 fraksional ya dok itu Kayak itu paling bisa sering digunakan atau ya itu paling banyak dan atau laser erbium juga bisa tapi yang untuk kedua laser ini tuh dia sangat hasilnya sangat bagus sih dok. Dia apa perbaikannya tuh 50 sampai 70% bahkan untuk apa stretch mark yang warnanya putih dok. oh, yang Ya, ya bahkan apa? untuk Yang SCO2 ya, Dok? kenapa? Yang mana tuh? Laser yang mana tadi? Yang dua-duanya dok, yang erbium dan CO2 Oh, fraksional. Nah, erbium dan SCO2. ya, Oke. ya itu dua sampai 6 kali tindakan tuh apa perbaikannya itu bisa 50 sampai 70% dok. Jadi memang ya lumayan dok, cuma memang harganya juga lumayan. Bener-bener, Dok. Aduh, kalau udah laser itu bener-bener langsung Iya, kanker, tiba-tiba kantong kering, Dok. iya betul. Tapi Nah, kalau misalnya mau yang murah dok, bisa dok sebenarnya dengan microneedling ya dok ya, microneedling oh, atau oke. ya atau kalau mungkin dengarnya kita PRP ya dok ya, mungkin Iya, PRP. apa yang masyarakat awam dengannya PRP itu juga bisa membantu untuk mengurangi stretch mark. Nah, selain itu dengan tadi dok krim ya dok ya, krim yang tadi saya sebutkan itu yang Hmm. derivat vitamin A atau tretinoin, tapi itu obat keras dan harus diberikan dan dipantau oleh dokter ya Iya. dok ya. Ya, kemudian juga beberapa apa namanya peeling dok apa Feeling. dengan GA 20%, glycolic acid 20% itu juga efektivitasnya baik untuk stretch mark atau juga bisa dikombinasikan dengan ini dok vitamin C yang serum tapi yang L ascorbic acid 10% itu bisa dibantu. Oh, oke. Itu saya baru tahu juga, Dok. Dokter Dan yang itu yang pernah saya saranin ke dokter yang iya, iya. vitamin C yang profesional sih itu isinya Mana ya, Dok? L-ascorbic acid kalau nggak salah saya. Oh, Kenapa dok? berarti bisa Ya, dipakai di bekas stretch mark juga ya, Dok ya? ya tapi dia Hmm. baiknya dikombinasi ya dok ya. Jadi dia nggak tunggal diberikan. Jadi nggak cuman sendiri aja lebih baik kombinasi sama apa derivat vitamin A kayak tretinoin itu lebih bagus Oh, dok hasilnya. Kayak oke dok. gitu. Itu yang Nah, udah ada bukti ilmiahnya. nah yang tadi dokter bilang soal terapi laser itu jangkanya itu berapa lama dok? Hmm.
Ya, jadi kalau untuk jangkanya itu 2 sampai 4 minggu ya, Dok. 2 sampai 4 Oke. minggu. Nah, rata-rata itu dia memberikan perbaikan klinis itu sekitar 3 sampai 6 bulan lah, Dok, kira-kira. Oh, Mm-mm. baik. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Ya. Ini tadi udah ya, Mbak, udah dijelaskan sama dokter dia. Nanti kita lanjut lagi. Em, Dok, ini mungkin agak out of topic ya, Dok ya. Oh ya, ini cara Dok, bagaimana menghilangkan cara muka menghilangkan merah ya, muka Dok? merah setelah berjerawat? Setelah Apakah maskeran bisa hilang, Dok? muka merah ya, oke. Muka merah itu maksudnya bisa post inflammatory erythema ya, Dok ya, atau erythema pasca akne bisa karena itu, atau memang apa namanya merahnya ini bagian dari rosacea. Nah, jadi yang mana dulu ininya? Hmm, Kalau dia bekas merah, benar-benar bekas merah setelah jerawat itu yang utamanya karena itu apa, Dok, vaskuler ya, Dok ya. Jadi kalau mau cepat sembuh itu pasti dengan laser. Kayak tadi saya sebutkan kayak stretch mark yang warna merah karena dia Bapak bentuknya merah, targetnya adalah pembuluh darah. Jadi tadi pakai laser V-beam itu, Dok, kalau mau cepat. hmm, Kalau mau cepat. Tapi kalau bekas merah jerawat, kalau mau pakai krim bisa, tapi lama bisa sampai setahun untuk pengobatannya. Jadi memang harus sabar. benar-benar sabar ya, Kalau Dok ya. maskeran, kalau maskeran sih enggak sih, Dok. Kalau maskeran ya, Kalau maskeran nggak gitu terlalu pengaruh ya, Dok ya. iya, Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Dok. Oh, ini tadi udah dibahas ya, Kak Rika Stria. mm-mm, Kalau pakai bio oil selama kehamilan, apakah bisa menghilangkan stretch mark? mm-mm. Tadi cuma Kalau menghilangkan menurunkan sih ya, enggak Dok. ya, Dok ya. Iya, Menurunkan jadi atau enggak. istilahnya jangan nggak sampai berlebihan gitu stretch mark yang terjadi. Iya, paling cuman melembabkan aja sih, Dok ya. Kalau Hmm, untuk mencegah ataupun menghilangkan total gitu, tetap sih enggak apa ya, Dok ya, enggak segitu enggak. banget gitu hasilnya. Oke, baik. Nah, ini Dok, seputar bekas jahitan SC, keloid. Sekarang udah 14 bulan, kadang masih suka Heeh. gatal-gatal banget. Gimana ya, Dok? Ya, jadi kalau misalnya apa bekas jahitan SC, Dok ya udah 14 bulan ya. Jadi Hmm, kalau misalnya apa gatel, ya memang kadang untuk keloid sendiri memang kan pilihan terapinya salah satunya dengan disuntik ya, Dok. Kita bener. memang baiknya memang disuntik. Jadi memang kalau misalnya mau boleh ke dokter Terus spesialis kita kulit. Ya, cuma memang apa namanya kalau misalnya habis SC ya, Dok ya. Jadi setelah luka itu di apa angkat jahitan ya, Dok. Hmm, Itu mama-mama sekalian kalau memang punya bakat keloid atau sikatrik hipertrofi itu boleh menggunakan setelah 1 minggu setelah diangkat itu hmm. gunakan silikon gel, Dok. Jadi dia Oh, silikon bisa gel ya, Dok. ya silikon gel. Nah, itu penggunaannya itu kalau mau efektif itu dari 6 sampai 12 bulan. Jadi memang harus apik banget makainya. Jadi ya itu Hmm, bisa untuk mengurangi apa namanya resiko keloid atau sikatrik hipertrofi nanti untuk bekas jahitannya. Nah, kalau misalnya udah kadung kayak gini udah besar gitu ya memang apa namanya dan gatel ya boleh datang ke dokter spesialis kulit atau sebenarnya pakai krim yang ada kandungan santella itu juga nggak apa-apa kok, Dok. oh, oke, Kalau Dok. untuk Tapi Santella nggak bisa Acetica itu. menghilangkan secara maksimal ya, Dok ya, yang Oh, sampel itu. nggak bisa, Dok. Paling ngurangin gatalnya dikit bisa lah, Dok. Oke, Dok. Dok, kalau kulihat sekitar bibir itu kering, perih, agak gatal, dan sekarang sudah berbekas hitam kayak gosong. Itu obatnya apa ya? Di sekitar ini, Dok ya, Iya, sekitar kayaknya di bibir ya. iya, sekitar bibir. Mungkin di pinggir-pinggir kali Oh, oke. maksudnya ya, Dok. Iya, mesti tahu dulu penyebabnya apa. Apakah memang biasanya kan ini, Dok ya, kelitis paling banyak tuh di Di daerah bagian sini. ujung bibir ya, Dok. Iya, memang apa namanya penyebabnya ya apa bisa macam-macam. Jadi bisa apa jamur itu apa banyak sih, Dok, atau dari trauma apa dari gesekan gitu juga bisa. Kalau Hmm, misalnya dia berbekas hitam misalnya jadi hiperpigmentasi, ya memang biasanya kita berikan krim pencerah. Cuma memang di daerah sudut-sudut itu memang kalau dikasih krim terutama krim yang eksfoliasi ya, Dok ya, itu hmm, juga resiko iritasinya besar. Karena daerah hmm. sudut-sudut makanya kan kalau kita Iya, pakai benar. krem malam, Dok,
selalu kan Nggak dia harus boleh. dibilang dihindari ya daerah sudut hidung, sudut sini. Nah, jadi kalau misalnya ragu, apa nggak pede ya apa kalau mau konsul aja ke Dokter dokter. Jadi kulit. nanti biar nggak salah nanti malah dikasih krem pencerah malah Makin tambah parah. iritasi, tambah hitam. Iya, tambah hitam biasanya. Oke, Dok. Nah, kita Gitu. langsung ke selanjutnya. Mbak Sondang Malia. Dok, bedain stretch mark dan varises pasca melahirkan gimana ya? Oke, stretch mark. Jadi kalau stretch mark tadi apa namanya? Tadi ada yang warnanya merah dan ada yang warnanya putih. Kalau varises tuh dia kelihatan kok biasanya warnanya biasanya lebih biru ya dok ya, Iya, biru Dok. Benar. kehijauan ya dok. Kalau Jawab. jadi karena biru, jadi bisa kok gampang kok ngebedainnya itu stretch mark atau itu varises. Oke. Itu aja. Ini pertanyaan selanjutnya, Dok. Dok, kalau stretch mark di paha dan warnanya putih, bisa hilang nggak? Kurang lebih sama ya, Dok, Nah, secara seluruhnya ya? iya, kurang lebih sama. Jadi yang putih itu memang lebih susah Sulit. untuk dihilangkan karena memang dia udah apa ya dok, udah mateng lah gitu istilahnya dan rata-rata tuh disebutkan di literatur itu memang yang putih itu dia biasanya lebih permanen dibanding sama yang Hmm. merah. Jadi memang kalau mau yang putih kalau mau dihilangin sih saran saya sih kalau mau efektif memang dengan tindakan sih dok. Jadi kalau dengan krim sih apa kurang efektif. Hmm. Ini ada lagi pertanyaan, Dok, apakah ada makanan tertentu atau kebiasaan tertentu yang dapat menghilangkan Hmm. stretch mark karena kehamilan? Mungkin Oke, dari jadi makanan dan minuman, Dok. kalau minuman tadi ya dok ya, minuman apa namanya ya harus Hindari ya. banyak minum air putih ya dok. Ya. Minum air putih. Kemudian tadi apa beberapa penelitian itu menyebutkan kalau kadar serum vitamin C-nya rendah itu Hmm. meningkatkan resiko. Jadi memang baiknya memang kita apa mengkonsumsi buah-buahan ya dok ya, yang apa kayak Tinggi yang vitamin C mengandung ya, Dok. vitamin C ya sayur-sayur buah-buahan. Kalau dari kebiasaan tertentu sih sebenarnya apa apa dari gaya hidup itu sebenarnya kayak apa olahraga apa namanya diet itu sebenarnya memang bisa ya dok ya Hmm. mempengaruhi untuk terjadinya stretch mark. Makanya memang sebisa mungkin saat hamil itu berat badan kita memang sebaiknya tetap ideal ya dok ya. Iya, Dok. Jadi nggak Penambahannya yang pun harus ideal. ya. Ya, mungkin kalau untuk apa diet segala macam itu mungkin nanti konsulnya ke dokter Obgyn ya supaya apa aja ininya ya Iya, dok Dok. ya. Memang kalau kehamilan itu ada peningkatan berat badan yang dianjurkan tergantung dengan BMI ibunya, kan, Dok ya. Hmm. Jadi ya kalau terlalu Iya. berlebihan juga memang sangat berisiko stretch mark juga. Oke, Dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini, Dok, ini mungkin paling banyak juga sih, Dok. Dok, Hmm. apakah Hmm. hubungan mengikat perut setelah melahirkan agar perut tidak buncit? Ini kenapa jadi kebuncit? Silakan. Iya, iya. Nah, jadi memang kalau apa namanya itu kan kita suka pakai itu ya, Dok. Apa namanya? Bengkong atau korset ya, Dok ya? Korset ya. Jadi memang setahu saya, Dok, memang kalau itu memang baik sih, Dok ya. Apa namanya untuk apa mengembalikan berat apa bentuk tubuh ideal, ya, Dok. Tapi kalau untuk stretch mark sih kalau untuk terapi apa kompresi gitu sih nggak terlalu, Dok ya. Tapi, Dok, kalau untuk apa mengikat perut apa yang pakai korset itu memang dia salah satu sebenarnya bagian supaya mencegah luka bekas SC itu supaya dia nggak jadi keloid atau hipertrofi dok. Jadi memang di tata laksana apa untuk pencegahan apa Keloid psikiatrik pasca SC. hipertrofi ya itu salah satunya memang dengan pemberian kompresi dok ke ini ke Oh, perutnya oke. jadi supaya nggak jadi keloid. Nah jadi memang itu sih dok untuk apa namanya kelebihannya terutama untuk ibu-ibu yang apa post SC ya Punya dok ya. punya Mm-mm. riwayat atau genetik keloid juga kali ya, Dok ya? Iya, Tadi udah tapi dokter memang dok jelasin. ya, kalau pakai itu tuh dok, kalau Nggak ini nyaman. menurut pengalaman saya pribadi ya dok ya, memang nggak nyaman dok. Tapi saya waktu hamil anak pertama itu juga saya pakai dok ya, walaupun nggak nyaman tuh 3 bulan berturut-turut itu memang Hmm. pakai, tapi memang bagus sih dok kalau menurut saya ininya dengan perjuangannya, maksudnya apa ya, jadi badan tuh cepet itu balik lagi ininya, apa bentuk tubuh tuh cepet Bentuk. gitu baliknya. Apalagi Mm-mm. tambah menyusui ya, Dok. Iya betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Assalamualaikum, Dok. Udah berapa tahun? Aduh, saya nggak bisa baca. Stretch mark nggak hilang.
Gimana ngulanginnya? Ini udah tadi ya Mbak, nanti Ngilanginnya ya. bisa bahas lagi. Kalau mengorek Ngorek. keputihan pakai oh ini agak ke kelamin kali ya dok, mengorek keputihan pakai jari boleh nggak? Oh, nggak boleh. Kemudian nggak boleh. Nanti malah apa namanya? Takutnya nanti malah kita kan pasti ada kumannya dok ya, kayak Iya. keputihan itu kan memang paling banyak itu kan kalau pada wanita kan karena kandida ya dok ya. Tadi. Karena kandida, jadi memang kalau misalnya dikorek-korek gitu ya jangan, takutnya nanti apa kan kandida itu bisa mengenai apa kulit ya dok ya, dia bisa menginfeksi kulit jadi kandidiasis, atau dia bisa apa menginfeksi di Oral daerah ya. mulut ya dok ya, orang di jadi bisa, jadi kebaiknya sih jangan. Nanti makin menambah infeksi jadinya. Oke dok, ini dia dok, aku berumur 18 tahun tetap kenapa ada stretch mark di bagian paha dan bokong aku ya. Nah ini tadi udah mungkin bisa dokter jelasin lagi sedikit. Ya, jadi memang pada saat apa pubertas itu juga beresiko untuk terjadinya stretch mark, karena kan pada saat pubertas itu kan apa ya, tubuh kita itu kan mengalami apa ya istilahnya tuh kalau di ya pertumbuhan yang cepat, yang istilahnya tuh growth spurt ya dok ya kalau di kita tuh. Nah itu karena pertumbuhan itu jadi apa namanya itu juga meningkatkan apa resiko terjadinya stretch mark, karena kan tadi ada apa tekanan mekanis ya ke kulit, jadi makanya timbullah merusak jaringan dermis, kemudian akhirnya dia menjadi stretch mark. Bisa banget. Nah, jadi banyak kok anak remaja yang punya stretch mark, biasanya paling banyak itu memang ada di bagian-bagian tertentu seperti di pundak ya, kemudian di paha ya kalau bokong, kemudian kalau di wanita juga banyak ya dok, di sekitar payudara itu juga banyak. Ya apalagi kalau misalkan berhubungan dengan ibu menyusui ya dok, selain di perut, kadang kalau misalkan ibu suinya membiarkan payudaranya besar, istilahnya penuh, nggak dikeluarkan, itu bisa jadi buat stretch mark juga. Oke dok, nah nggak terasa udah 40 menit dokter dia menemani kita di sini. Buat teman-teman yang mungkin ketinggalan topik kali ini, nanti teman-teman bisa lihat lagi di feeds aku ya. Bakal aku share ke feeds, dan terima kasih banyak dokter dia. Ya sama-sama dokter Kristi. Dok, maaf ini ada satu yang mungkin terakhir, boleh nggak dok? Oh, boleh. Nah, cara mengencangkan payudara gimana dok? Aduh, ini agak out of topik sih sebenarnya. Ini bukan agak, tapi benar-benar di luar topik. Nanti mungkin bisa di topik selanjutnya. Dokter Kristi mungkin nanti ya dok dengan pembicara yang ini dengan bedah plastik mungkin ya dok. Iya benar dok, bisa juga dengan bedah plastik. Oke dok, jadi ini ada lagi pertanyaan yang terakhir, benar-benar terakhir nih dok. Separah apa dok kalau keputihan abnormal dibiarkan saja? Oke, jadi kalau keputihan itu penyebabnya banyak ya Mbak ya. Jadi penyebabnya itu bisa karena infeksi bakteri, kemudian bisa karena parasit, kemudian bisa karena jamur, jadi tergantung apa dulu penyebabnya. Jadi kalau misalnya keputihan tidak teratasi dengan baik, itu kan yang paling ditakutkan adalah infeksinya menjalar ke atas ya dok ya. Jadi menyebabkan radang panggul. Nah kalau kena radang panggul nanti efeknya itu bisa ke kesuburan ya dokter Kristi ya. Jadi kayak mungkin nanti jadi sulit hamil ya dok ya. Kalau ini ya efek paling iya, efek buruknya sih ke sana. Jadi memang kalau misalnya ada keputihan, memang sebaiknya diperiksakan dan jangan mengobati sendiri, jangan ke apotek kemudian nanya ke orang apotek obat keputihan apa ya, nah, akhirnya dikasih obat anti jamur, padahal penyebabnya bukan jamur, akhirnya berkepanjangan gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi jangan malu kalau jangan malu. Kadang ada juga dok pasien yang saya malu dok ke dokter, soalnya ini keluhannya di daerah kelamin, gak usah malu kalau dokter kulit dan kelamin tuh udah biasa ngeliat yang begituan. Iya, apalagi dokter gitu. Iya, itu kalau masalah keputihan juga dokter kulit kelamin dan dokter kandungan ya dok ya? Ya betul. Ya. Oke, jadi maaf banget buat teman-teman yang berikan pertanyaan tapi nggak terjawab. Mungkin nanti next sesi bisa kita bahas lagi tentang topik yang lain sama dokter dia. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan bisa nanti lihat aja
stay tune di feeds aku, nanti aku bakal share. Nah, terima kasih banyak banget buat Dokter Dia Febrina, spesialis Ya, kulit sama-sama dok. dokter kulit Bekasi yang udah datang hadir di sini. Uh, Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan mungkin ada penutup dari Dokter Dia, silakan. Ya, jadi ibu-ibu sekalian terjadi stress mark ya, boleh misalnya mau pakai krim anti stress mark mulai dari usia kehamilan 13 minggu diteruskan terus ya sampai melahirkan, nggak ada salahnya mau pakai yang ada di pasaran. Tapi kalau misalnya mau efektif, memang ya mama-mama sekalian ya konsultasi aja ke dokter spesialis kulit. Jadi nanti nggak menyesal gitu kalau misalnya udah jadi stress mark putih ya. Jadi nggak misal ini duh suami udah mulai protes dong. Nah, itu kalau misalnya jadi semakin cepat diobati dia masih merah, segeralah ke dokter untuk mencari pertolongan. Nah, itu aja sih Dokter Kristi. Terima kasih banyak Dokter Dia udah bergabung di Ngobrol Asik. Ya, Dok. Sampai Ya. ketemu lagi ya, Dok. Stay safe Ya, and stay Dok. healthy, Dokter. Bye-bye. Ya. Bye. Oke, well sekian Ngobrol Asik kali ini tentang stretch mark. Buat teman-teman yang ketinggalan nanti bisa lihat lagi di feeds ya, nanti aku akan bakal share. Buat teman-teman sekalian semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Ngobrol Asik selanjutnya, bye-bye.